para pendengar. Sesaat lagi Anda akan mendengarkan serial Sandiwara Radio Tutur Tinular. Terima kasih untuk Radio Karimata FM yang telah memutar kembali serial Sandiwara Radio ini. Kunjungi terus www.cartoonet.com. Dapatkan update seri-seri terbarunya yang pastinya makin seru. Selamat mendengarkan. Beri nama pedang ini Naga Puspa. Selamatkan dia. Jangan sampai jatuh ke tangan pendekar berwatak jahat. Kakang Kamandanu, kau masih juga tidak percaya bahwa aku mencintaimu. Mesin, maafkan aku, Mesin. Mesin, Mesin. Tutur Tinular. Sebuah sandiwara radio serial, produksi Sanggar Cerita dan Teater Sanggar Prativi. Sebuah kisah dengan latar belakang sejarah runtuhnya Singasari dan berdirinya Kerajaan Majapahit. Sandiwara ini didukung oleh pemain-pemain radio yang sudah ternama. Ferry Fadli, Ivone Rose, dan Eli Ermawati. Cerita ini ditulis dan diolah oleh S. Tijab, hiasan musik dan sutradara J. Ispriyonoka. Kali ini mengetengahkan episode ke-9 dengan judul Badai Mengamuk di Atas Kediri. Dalam seri ke-249 ini didukung oleh para pemain Rudi Setiawan sebagai Yungpo, Heri Stiono sebagai Dias Sangkramo Wijaya, Ari Herman sebagai Sihlananda Cahya, Edi Johan sebagai Ika Mese, David sebagai Kausing, Beni Indrahadi sebagai Sipi, Nusri Nurdin sebagai Lembu Sora, Lukman Tambose sebagai Empu Bajil, Margaret sebagai Dewi Sambi, Yoko sebagai Empu Renteng, Suryadin Tanjung sebagai Jaran Lejong, dan Asdi Suhastra pembawa cerita. Selamat menikmati.
Dyah Sanggrama Wijaya baru saja menerima perwira Yungpo, utusan dari Panglima Bala Tentara Tartar, Ike Mese. Panglima Ike Mese menyuruh Dyah Sanggrama Wijaya agar menyerah pada bala tentara Tartar. Sebab kalau tidak, Majapahit akan segera diserbu. Arya Wiraraja menasehatkan agar Dyah Sanggrama Wijaya menyerah. Hal ini hanya sebagai siasat belaka, menyerah untuk kemudian menang. Adipati dari Sumenep itu selanjutnya mengusulkan agar Dyah Sanggrama Wijaya menggunakan kesempatan baik memanfaatkan bala tentara Tartar untuk menggempur kerajaan Kediri. Usul itu segera bisa diterima oleh Dyah Sanggrama Wijaya berikut para pembantunya. Bagaimana Tuan Sanggrama Wijaya? Kami tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Kami segera minta jawaban dan ketegasan dari Tuan. Baiklah Tuan Perwira. Saya pun sudah menyiapkan jawaban itu dalam sepucuk surat. Nah, inilah suratnya. Tolong sampaikan surat ini pada Panglima Ike Mese. Di samping itu, sebagai bukti bahwa saya menyerah, saya akan mengirimkan mantri Sihlananda Jaya berikut 14 orang Majapahit ke perkemahan bala tentara Tartar. Saya kira hal itu lebih bagus, Tuan Sanggrama Wijaya. Mantri Sihlananda Jaya. Iya Gusti. Berangkatlah segera ke desa Pacekan bersama Perwira Yungpo. Iya. Bawalah serta 14 orang Majapahit. Kau akan ditemani Kakang Ranggalawi dan Paman Numbusora. Kau tidak perlu banyak bicara. Kau hanya tinggal menyerahkan surat yang sudah kutulis untuk Panglima Ike Mese. Baik Gusti. Hamba siap menjalankan perintah Gusti. Nah, Perwira. Saya Tuan. Saya kira Tuan Perwira bisa berangkat sekarang. Kalau begitu kami mohon diri Tuan Sanggrama Wijaya. Iya, silakan. Hari itu juga, perwira Yungpo berikut prajurit Tartar yang menyertainya segera meninggalkan pedukuhan Majapahit. Sementara itu, Mantri Sihlananda Jaya, Ranggalawe dan Lembusora beserta 14 orang Majapahit mengiring di belakang mereka. Mereka terus berkuda melewati jalanan di tepian hutan tarik. Selanjutnya mereka berkuda menyusuri tepian Sungai Brantas menuju ke arah muaranya. Desa Pacekan kelihatan sibuk dan ramai oleh kehadiran tentara Tartar. Mereka mendirikan tenda-tenda di pinggiran Sungai Sugalu. Perahu-perahu jung yang mereka bawa dari negeri Mongolia ditambatkan di bawah pohon-pohon yang tumbuh di sepanjang sungai. Malam itu, perwira Yungpo sudah tiba di perkemahan bala tentara Tartar. Dia segera menghadap Panglima Ike Mese di dalam tendanya. Bagaimana Perwira Yungpo? Bagaimana hasil kunjunganmu ke desa Majapahit? Kami sudah menemui Tuan Sanggrama Wijaya, Panglima. Lalu, apa katanya? Beliau tidak mengatakan apa-apa, kecuali menulis pucuk surat untuk Panglima. Mana suratnya? Ini Tuan Panglima. Di samping itu, Tuan Sanggrama Wijaya mengirim beberapa orang ke perkemahan kita. Mereka sekarang menunggu di luar. Biarlah ku baca dulu surat ini. Kau tunggu di luar. Baik, Panglima.
Perwira Yungpo segera melangkah keluar tenda. Sementara itu Panglima Sipi membaca isi surat yang ditulis Dia Sanggrama Wijaya untuknya sebagai balasan atas surat yang telah dikirimkan beberapa hari yang lalu. Tuan Panglima, saya adalah Sanggrama Wijaya. Saya sudah membaca surat Tuan Panglima dan saya sudah mengetahui apa isinya. Tapi sebelumnya saya mohon Tuan Panglima sudi mendengarkan penjelasan saya mengenai keadaan saya sekarang ini. Sekarang ini saya menjadi kepala Pedukuhan Majapahit. Soal Pedukuhan Majapahit barangkali Tuan dapat meminta keterangan kepada Perwira Yungpo yang Tuan utus mengirim surat beberapa hari yang lalu. Sebagai salah seorang kerabat kerajaan Singasari, saya memang ikut bertanggung jawab atas apa yang telah dilakukan Ayahanda Prabu Kertanegara. Tapi harap Tuan Panglima ketahui, Ayahanda Prabu Kertanegara telah wafat. Singasari telah runtuh karena serangan tentara gelang-gelang di bawah pimpinan Prabu Jayakatwang. Prabu Jayakatwang sekarang bertahta di Istana Kediri. Sekarang ini saya sedang dalam perselisihan dengan Raja Kediri tersebut. Karena itu Tuan Panglima, saya sama sekali tidak keberatan untuk menyerah pada bala tentara Tartar. Tapi saya mohon Tuan Panglima sudi membantu kesulitan saya. Sebenarnya ini adalah persoalan pribadi kerabat kerajaan. Tapi saya tidak mempunyai jalan keluar yang lain kecuali meminta bantuan kepada Tuan Panglima Ikemese. Sekian surat dari saya. Tertanda Dia Sanggrama Wijaya, Kepala Pedukuhan Majapahit. Bagaimana pendapatmu, Panglima Kausing? Menurut pendapat saya, kita tidak perlu keberatan membantu Dia Sanggrama Wijaya itu. Apakah itu bukan berarti kita mencampuri urusan orang lain, Panglima Kausing? Panglima Singpi, kita datang jauh-jauh kemari untuk melaksanakan titah Kaisar Kublai Khan. Kita datang untuk menghukum Raja Jawa yang bernama Prabu Kertanegara. Tapi Prabu Kertanegara sendiri sudah wafat. Apakah kita akan kembali dengan sia-sia ke negeri Mongolia? Tentu saja kita tidak boleh pulang dengan tangan hampa. Kita harus membawa oleh-oleh yang berharga untuk Kaisar. Iya, tapi apakah kita bisa percaya pada Dia Sanggrama Wijaya itu? Perwira Yungpo sudah melihat sendiri keadaan desa Majapahit. Menurut laporannya, orang yang bernama Dia Sanggrama Wijaya itu sepertinya bisa dipercaya. Tapi hal itu belum bisa kita jadikan pegangan, Panglima Ikemese. Kita harus tahu benar siapa Dia Sanggrama Wijaya ini. Dalam surat itu sudah dijelaskan bahwa Dia Sanggrama Wijaya masih kerabat kerajaan Singasari. Saya kira hal itu sudah cukup, Panglima Sipi. Ya, kalau begitu, baiklah. Sekarang apa rencana kita selanjutnya? Saya kira kita perlu membicarakan hal ini dengan utusan-utusan dari Pedukuhan Majapahit. Ya, benar Panglima Ikemese. Kita belum tahu keadaan tanah Jawa ini. Dan kita juga belum tahu seberapa besar kekuatan bala tentara Kediri. Nah, kalau begitu, marilah kita temui mereka. Apakah Tuan yang bernama Mantri Silananda Cahya? Benar Tuan Panglima. Saya kemari bersama 14 orang Majapahit yang lain.
Di antaranya adalah Kakang Ranggalawe dan Paman Lembusora. Tuan yang bernama Lembusora? Benar, Tuan Panglima. Sayalah Lembusora. Dan yang duduk di sebelah saya inilah Ranggalawe, keponakan saya. Baiklah. Saya ingin meminta keterangan lebih lanjut tentang Pedukuhan Majapahit. Apa yang ingin Tuan Panglima ketahui? Berapa besar jumlah prajurit Majapahit yang ada sekarang ini? Tidak begitu banyak jumlahnya, Tuan Panglima. Kurang lebih hanya 1.200 orang. Saya ingin menambahkan, Tuan. Iya. 1.200 orang itu tidak seluruhnya merupakan prajurit inti. Sebagian di antara mereka hanyalah terdiri dari rakyat biasa. Baik. Bagaimana pendapatmu, Panglima Kausing? Saya ingin tahu, kira-kira seberapa besar kekuatan bala tentara Kediri? Dapatkah tuan-tuan memberikan penjelasan? Jumlah mereka cukup besar, Tuan Panglima. Lebih dari 10.000 orang prajurit. Iya, paling sedikit 10.000 orang prajurit. Tapi kekuatan mereka tidak dipusatkan seluruhnya di kota Kediri, Tuan. Sebagian besar di antara mereka ditempatkan di daerah-daerah lain. Apakah Istana Kediri mempunyai benteng? Istana Kediri dikelilingi benteng yang cukup tinggi dan kokoh, Tuan Panglima. Benteng itu letaknya persis di tepian Sungai Berantas. Kalau begitu, kita bisa menyerang benteng Kediri dari arah sungai. Kita bisa menggunakan perahu-perahu untuk menuju ke tempat itu. Hal itu bisa kita lakukan, Tuan. Asal semuanya kita rencanakan dengan matang. Saya kira benteng kota Kediri itu bisa kita terobos. Baiklah. Saya kira kita sudah dapat membuat kata sepakat. Saya, baik secara pribadi maupun atas nama Kaisar Kubilai Khan, bersedia membantu Tuan Sanggrami Wijaya menyelesaikan persoalannya dengan Prabu Jayakatwang. Tentu saja dengan persyaratan bahwa setelah Sanggrama Wijaya dapat menyelesaikan persoalannya dengan Jayakatwang, dia harus tunduk dan menyerah pada bala tentara Tartar. Saya kira hal itu sudah tidak menjadi persoalan lagi, Tuan Panglima. Benar, Tuan Panglima. Gusti Sanggrama Wijaya orangnya terbuka. Beliau senang menjalin persahabatan dengan siapa saja. Baiklah. Kalau begitu, marilah kita mengadakan persiapan. Saya ingin mengadakan pembicaraan langsung dengan Tuan Sanggrami Wijaya. Kalau begitu, marilah Tuan Panglima kami antarkan menghadap beliau. Hari itu juga, Panglima Ike Mese mempersiapkan diri untuk pergi ke Pedukuhan Majapahit. Sementara Panglima Kausing dan Panglima Sipi tinggal di perkemahan. Tapi mereka sudah merencanakan segala sesuatunya untuk mengadakan penyerbuan ke Istana Kediri. Pagi harinya, setelah dirasa segala sesuatunya siap, Panglima Ike Mese dengan 500 prajurit Tartar berangkat menuju ke Pedukuhan Majapahit. Mantri Silananda Caya, Lembusora dan Ranggalawe berikut orang-orang Majapahit yang lain mengiring di belakang mereka. Kita tinggalkan sejenak perjalanan Panglima Ike Mese menuju Pedukuhan Majapahit. Kita beralih ke desa Jasun Wungkal, di rumah kediaman Empu Tong Bajil. Nampak Dewi Sambi dan Empu Tong Bajil sedang berbicara di serambi depan.
Apa kau sudah yakin, Sambi? Saya yakin seyakin-yakinnya, Kakang Bajil. Wanita pelarian itu jelas sudah terbunuh. Saya sudah menugaskan 2 orang prajurit untuk menengok jenazahnya di dasar jurang. Kakang Bajil tidak usah ragu-ragu lagi. Wanita asing itu sudah jelas mati. Bagaimana dengan anggota keluarga yang lain? Hanya ada seorang bocah kecil dan seorang bayi. Tapi sayang sekali, Kakang. Ada 2 orang pendekar tua yang telah berhasil menyelamatkan mereka. 2 pendekar tua itu berkemampuan cukup tinggi. Dan sepertinya sudah kenal benar dengan daerah di sekitar tempat itu, Kakang. Kami kehilangan jejak ketika memburunya. Bagaimana dengan orang yang bernama Arya Kamandanu? Saya tidak melihat orang lain tinggal di gubuk itu, Kakang. Lalu bagaimana dengan pedang itu? Kau tidak melihatnya? Tidak, Kakang. Saya sudah menggeledah gubuk itu. Dan pedang yang kau inginkan tidak terdapat di sana. Jelas pedang itu dibawa oleh orang yang bernama Arya Kamandanu. Suatu ketika aku harus menangkap orang itu dan merebut pedangnya. Lihat, Kakang. Jaran Lejong dan Kakang Renteng datang. Kakang Renteng. Nah, Jaran Lejong, coba berilah laporan yang lengkap dan jelas. Kau mengatakan bahwa kau telah melihat pasukan asing di sekitar hutan tarik. Benar, Tuan Bajil. Pasukan asing itu berkampung di desa Pacekan. Beberapa orang telik sandi telah melihat mereka berkuda menuju padukuhan Majapahit. Sudah berapa lama mereka berkampung di Pacekan? Sudah hampir 10 hari, Tuan Bajil. Berapa banyak jumlah mereka? Sekitar 2.000 orang, Tuanku Dewi. Mereka bersenjata lengkap. Ada pasukan tombak, pasukan pemanah, pasukan pedang, dan bahkan mereka membawa pasukan berkuda. Apakah laporan ini sudah kalian teruskan ke kota Kediri? Belum, Tuanku Bajil. Kami masih menunggu keputusan Tuan Bajil. Baik. Yang berbahaya adalah bahwa mereka mengadakan perjalanan ke pedukuhan Majapahit. Tentu ada udang di balik batu. Pasti ada apa-apanya. Aku curiga Majapahit menjalin hubungan dengan tentara asing itu. Saya kira hal ini harus segera dilaporkan pada Gusti Ardaraja, Kakang Bajil. Benar, Adi Renteng. Kalau begitu buatlah persiapan. Sekarang juga kita berangkat ke kota Kediri. Bajil baru saja menerima laporan dari Jaran Lejong tentang adanya pasukan asing yang bermukim di desa Pacekan. Hal yang sangat dikhawatirkan ialah pasukan asing tersebut dicurigai menjalin hubungan dengan pedukuhan Majapahit. Karena itu, Empu Bajil segera bermaksud melaporkannya pada Ardaraja. Maka diadakanlah persiapan. Setelah segala sesuatunya dirasa cukup, Empu Bajil beserta rombongannya segera berangkat ke kota Kediri. Mereka berkuda menyusuri kaki Gunung Anjasmara, kemudian menyusuri tepian anak Sungai Brantas. Menjelang lepas tengah hari, mereka pun memasuki pintu gerbang kerajaan Kediri.
Sementara itu, Arda Raja tengah menerima kehadiran Patih Kebo Mundarang di rumah kediamannya. Rumah yang khusus dihuni oleh seorang pangeran Patih. Hadir dalam pertemuan itu beberapa orang telik sandi yang duduk di atas tikar pandan. Para telik sandi baru saja melaporkan adanya pasukan asing yang bermukim di tepian Sungai Brantas di desa Pacekan. Rupanya berita itu pun sudah sampai di kota Kediri. Kita belum tahu apa tujuan mereka itu datang ke tanah Jawa ini, Paman Kebo Mundarang. Namun begitu, kita wajib mencurigainya. Benar, Gusti Arda Raja. Jumlah mereka cukup banyak. Dan hal ini bisa membahayakan keamanan dalam negeri Kediri. Kita memang belum tahu apa tujuan mereka. Tapi, barangkali saja ada hubungannya dengan peristiwa 1 tahun yang lalu, Gusti. Peristiwa apa, Paman Mundarang? Peristiwa yang menyangkut utusan tentara asing yang dikirim ke Singasari. Oh, iya. Aku ingat, Paman. Mungkin benar dugaanmu. Pasti ada hubungannya dengan kerajaan Mongolia. Waktu itu aku juga hadir dalam pertemuan. Bahkan aku melihat sendiri Prabu Kertanegara telah melukai utusan yang bernama Mengci. Tapi belum tentu kehadiran mereka ada hubungannya dengan peristiwa itu. Sebab jangka waktunya sudah cukup lama, Paman. Tapi sebenarnya kita tidak mempunyai urusan dengan mereka, Gusti. Mereka datang kemari untuk membalaskan sakit hati terhadap pemerintah Singasari. Sedangkan sekarang pemerintah Singasari sudah tidak ada lagi. Ketika Arda Raja dan Patih Kebo Mundarang sedang sibuk berbincang-bincang, mendadak 2 orang prajurit muncul. Prajurit itu melaporkan kehadiran Empu Bajil dan rombongannya. Ada apa, Kakang Bajil? Mengapa kalian datang menghadap tanpa kupanggil? Apakah ada sesuatu yang penting yang ingin kalian laporkan padaku? Ampun, Gusti. Memang hamba ingin melaporkan sesuatu yang penting. Apa itu? Beberapa orang telik sandi yang hamba tugaskan mengawasi di sekitar hutan Tarik melaporkan bahwa ada pasukan asing yang memasang tenda-tenda perkemahan di desa Pacekan. Berita itu sudah sampai ke kota Kediri, Kakang Bajil. Aku dan Paman Kebo Mundarang sekarang ini juga sedang membicarakan persoalan itu. Ampun, Gusti. Kehadiran pasukan asing itu hamba rasa bisa membahayakan pemerintahan Kediri. Mengapa kau bisa berpendapat seperti itu, Kakang Bajil? Ya, hamba khawatir mereka akan menjalin hubungan dengan Majapahit, Gusti. Menjalin hubungan dengan Majapahit? Benar, Gusti. Dan tanda-tanda seperti itu sudah kami lihat sendiri. Beberapa orang telik sandi melaporkan bahwa pasukan asing itu mengutus prajurit-prajuritnya berkunjung ke desa Majapahit. Itu terjadi beberapa hari yang lalu, Gusti. Apa benar begitu, Kakang Bajil? Benar, Gusti. Hamba kira para telik sandi tidak berdusta. Mereka memang melihat utusan-utusan pasukan asing itu berkunjung ke pedukuhan Majapahit. Dan sekarang ini, beberapa orang telik sandi kita telah melaporkan bahwa sekitar 500 orang prajurit Tartar sedang bergerak ke arah Majapahit. Kalau begitu, memang benar-benar berbahaya. Bagaimana pendapatmu, Paman Kebo Mundarang? Kalau sampai pasukan asing itu bersekutu dengan Majapahit, memang bisa berbahaya sekali, Gusti. Dan hal ini harus dicegah sedini mungkin. Saya kira Ayahanda Prabu Jayakatwang harus segera diberitahu. Benar, Gusti. Gusti Prabu harus segera mendengar berita ini. Selanjutnya terserah bagaimana keputusan beliau untuk bertindak. Kalau Ayahanda Prabu merasa ragu-ragu untuk bertindak, akulah yang akan bertindak, Paman. Nah, terima kasih, Kakang Bajil. Terima kasih atas laporanmu. Sekarang, kau tunggu saja di Istana Kediri. Aku akan segera menghadap Ayahanda Prabu untuk melaporkan berita ini secepatnya.
Benar, Ayahanda Prabu. Mereka tidak boleh berbuat seenaknya di negeri orang. Mereka harus memberikan laporan sebelum mendarat di tanah Jawa. Ardaraja, di mana sekarang mereka berkampung? Di desa Pacekan, Ayahanda Prabu. Di sepanjang Sungai Sugaluh. Oh iya. Berapa jumlah mereka? Tidak kurang dari 2.000 orang, Ayahanda Prabu. Nampaknya mereka adalah prajurit-prajurit yang cukup terlatih. Ada laskar pemanah, laskar pedang, laskar tombak, maupun laskar berkuda. Kurang ajar. Apa mereka ingin bertarung melawan prajurit-prajurit Kediri? Ayahanda Prabu, kalau hanya soal tentara asing itu, saya kira kita tidak perlu cemas. Yang perlu kita perhatikan adalah hubungan antar tentara asing itu dengan Majapahit. Apa katamu, Ardaraja? Pasukan asing itu menjalin hubungan dengan Majapahit? Benar, Ayahanda Prabu. Demikianlah laporan yang diberikan para telik sandi kita. Kurang ajar. Sang Ramawijaya nampaknya tidak bisa diberi hati. Kalau memang benar-benar dia menjalin hubungan dengan tentara asing, itu sama halnya mencoret dan mencoreng mukaku. Tidak kusangka. Rupanya aku telah menolong anjing yang terjepit. Kalau memang Sang Ramawijaya bermaksud bergabung dengan pasukan asing untuk menggempur Kediri, Majapahit yang harus bertanggung jawab dalam hal ini. Majapahit akan kubumi hanguskan. Dan anjing terjepit itu akan kubinasakan. Sekarang sebaiknya kita memikirkan apa yang harus kita lakukan, Ayahanda Prabu. Jangan sampai kita memberi kesempatan lebih leluasa kepada pasukan asing itu untuk bergerak. Benar, Ardaraja. Pasukan asing itu harus diberikan pelajaran yang berharga. Mereka tidak boleh menginjak tanah Jawa ini. Mereka harus segera diusir dari pesisir timur pantai Tuban. Dan kalau benar-benar terbukti Majapahit berkomplot dengan tentara asing itu, cepat berikan laporan padaku, Ardaraja. Aku ingin tahu apa jawaban Sang Ramawijaya. Baik, Ayahanda Prabu. Sekarang siapkan 1.000 prajurit lengkap dan berangkatkan mereka ke desa Pacekan. Usir tentara asing itu dari bumi Kediri. Kalau mereka melawan, bunuh saja semuanya dan campakkan mayat mereka ke Kali Berantas. Baik, Ayahanda Prabu. Hamba akan segera menjalankan perintah. Setelah Ardaraja pergi, Jayakatwang masih duduk di atas kursi di dalam ruang pribadi raja. Ruang pribadi itu terletak di belakang sebuah kebun bunga yang indah. Jayakatwang termenung menatap jendela ke arah langit yang membiru di kejauhan sana. Mendadak hatinya menjadi tergetar. Tiba-tiba saja dia merasa was-was. Dia sendiri heran. Dia mempunyai pasukan yang berjumlah banyak dan terlatih. Tapi mengapa hatinya menjadi bergetar begitu mendengar berita bahwa Sang Ramawijaya menjalin hubungan dengan pasukan asing? Jayakatwang menjadi sangat geram. Tangannya meraih sebuah tombak yang terpanjang di sudut ruangan. Tombak itu bernama Sarpasena, artinya ular yang bersinar-sinar. Tombak itu adalah senjata andalannya, senjata yang merupakan warisan dari leluhurnya, Raja-Raja Kediri. Sang Ramawijaya. Benarkah dia menjalin hubungan dengan tentara asing itu untuk berkomplot dan menggulingkan aku? Kalau memang benar dia ingin menggulingkan Jayakatwang, dia harus mau bekerja keras untuk membobol benteng Kediri. Sebaliknya, kalau dia tidak mampu membobol benteng Kediri dan bisa tertangkap, aku tidak segan
akan sekali lagi memajung kepalanya dengan mata tombaku ini. Ada apa, Kanda Prabu? Kau Dinda Terubali. Kelihatannya Kanda Prabu sedang gelisah. Apakah ada berita yang kurang enak didengar telinga, Kanda? Iya. Jadi, pasukan asing itu yang membuat Kanda Prabu gelisah. Apakah prajurit-prajurit Kediri tidak berani melawan mereka, Kanda? Pasukan asing itu sendiri tidak menjadikan masalah berat. Tapi persekutuan antara pasukan asing dengan Majapahitlah yang membuat hatiku menjadi was-was. Jadi, tentara asing itu berkomplot dengan Sang Rama Wijaya dan bermaksud menggempur Kediri. Begitu, Kanda? Iya. Nampaknya begitu, Dinda Terubali. Karena itu, aku harus segera mengadakan persiapan. Ada dua hal yang akan kulakukan sekarang ini. Dan sudah menjadi keputusanku. Pertama adalah mengusir tentara asing itu dari bumi Kediri. Dan kedua adalah menghukum Sang Rama Wijaya dan melenyapkan desa Majapahit dari muka bumi. Apakah tindakan Kanda Prabu tidak terlalu terburu-buru? Tidak. Aku sudah mencium adanya bahaya besar yang mengancam istana Kediri. Dan aku tidak ingin alun-alun Kediri dijamah oleh orang-orang yang mau berontak menentang kekuasaanku. Barang siapapun ingin melawan dan membangkang kekuasaan Jaya Katuang, maka orang itu harus dihukum berat. Orang itu harus bertanggung jawab atas perbuatannya. Aku tidak ingin kekuasaanku diganggu-gugat oleh siapapun juga. Kekuasaan ini sudah berhasil kurebut dari Kakang Prabu Kertanegara dengan pertumpahan darah. Karena itu, siapapun yang ingin memperoleh kekuasaan ini harus juga merebutnya dengan pertumpahan darah. Tuanku Mandri. Kita sudah menempuh separuh lebih dari perjalanan ke Majapahit, Panglima Ikimese. Kita bisa beristirahat di desa Canggu ini. Apakah kota Kediri jauh letaknya dari tempat ini, Tuanku Mantri Silananda Cahya? Kurang lebih setengah hari perjalanan dari sini, Tuan Panglima. Memang. Sebaiknya kita teruskan saja perjalanan, Tuan Mantri. Tempat ini tidak begitu nyaman untuk istirahat. Salah-salah kita bisa kepergok prajurit-prajurit Kediri. Iya, lebih baik kita teruskan saja perjalanan. Kita jangan membuang-buang waktu di tempat ini. Aku sudah sangat ingin ketemu dengan Tuan Sang Rama Wijaya untuk merencanakan penyerbuan ke kota Kediri bersama-sama. Kalau begitu, marilah kita teruskan perjalanan ini, Tuan Panglima. Iya. Baru saja Mantri Silananda Cahya selesai mengucapkan kalimatnya, mendadak dari arah depan dan belakang bermunculan orang-orang berkuda. Jumlah mereka sekitar 1.000 orang. 500 orang datang dari depan dan 500 orang yang lain membokong dari arah belakang.
Kebetulan sekali. Rupanya ada juga Paman Nembusora di sini. Benar, Gusti Ardaraja. Kebetulan hamba ada di sini. Apakah Gusti ingin menyampaikan sesuatu? Paman Mundarang, tolong katakan pada mereka apa yang kita inginkan. Baik, Gusti Ardaraja. Kakang Lembusora, dan kau juga Adi Ranggalawe, dan Mantri Sihlananda Caya. Kami hanya ingin tahu siapa tentara-tentara asing itu, dan mengapa tentara-tentara asing itu bisa bersama kalian, dan kemana arah tujuan perjalanan kalian. Baiklah, biar aku yang menjawab, Kakang Lembusora. Kalau Gusti Ardaraja ingin tahu siapa mereka, mereka adalah bala tentara Tartar. Mereka bermaksud pergi ke Majapahit. Mengapa harus ke Majapahit? Ada tujuan apa mereka datang ke Majapahit? Soal itu kami tidak tahu, Gusti. Kalau Gusti ingin tahu, marilah ikut bersama-sama ke Majapahit, Gusti. Gusti bisa menghadiri pertemuan antara Panglima Ikemese dan Gusti Sangramawijaya di Majapahit. Tidak! Aku tidak sudi berjalan bersama-sama dengan tentara asing. Nah, sekarang begini saja, Paman Nembusora dan orang-orang Majapahit yang lainnya. Saya persilahkan untuk segera kembali ke Majapahit. Sementara itu tentara asing biarlah menjadi urusan saya. Maaf, Gusti. Tentara asing ini adalah tamu pedukuhan Majapahit. Gusti Ardaraja tidak berhak untuk mengusir mereka. Majapahit itu adalah sebuah desa kecil yang terletak di wilayah Kediri, Paman Nembusora. Mengapa kami tidak berhak? Memang benar, Gusti. Majapahit termasuk wilayah Kediri. Tapi apakah selama ini Majapahit telah melakukan kesalahan terhadap pemerintah Kediri? Sudahlah, sudah. Jangan banyak mulut. Ayo cepat kembali ke Majapahit. Biarlah orang asing itu menjadi bagianku. Kalau mereka tidak mau segera pergi dari tanah Jawa ini, mayat mereka akan kami campakkan di Kali Berantas. Kalau begitu, kami pun tidak bisa tinggal diam, Gusti. Kalau kalian ingin ikut campur, kalian pun akan mendapat bagian yang sama dengan orang-orang asing itu. Ayo cepat, sergap mereka, kubur mereka. Pertempuran sengit pun tak bisa dihindarkan lagi. Prajurit-prajurit Kediri segera menyerang bala tentara Tartar yang kurang lebih berjumlah 500 orang. Tapi bala tentara Tartar adalah prajurit-prajurit yang terlatih cukup baik. Mereka segera menyambut serangan tentara-tentara Kediri. Sementara itu, Lembusora, Mantri Sihlananda Caya, Ranggalawe, dan Panglima Ikemese sendiri ikut bertarung dengan gigih dan gagah berani. Saudara pendengar, bagaimanakah kisah selanjutnya? Tentara siapakah yang akan menang dalam pertempuran sengit itu? Silakan menunggu seri berikutnya. Sampai jumpa. Demikian Sandiwara Radio Tutur Tinular.